biasanya itu 1000 sampai 1300. 1300 itu sebenarnya termasuk murah untuk apartemen di Seattle. Yang sebenarnya mahal. Hello you guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau jelasin macam-macam tempat tinggal untuk mahasiswa dari luar negeri di Amerika Serikat. Oke, jadi sebelum aku mulai ke videonya, aku mau kasih tahu dulu kalau ini semua hasil penelitian dari pengalaman aku. Dan aku itu tinggal di Seattle atau Shoreline. Oke, jadi ada 4 macam tempat tinggal di Amerika Serikat. Yang pertama itu dorm atau asrama. Jadi di setiap college itu ada asramanya sendiri. Dan di dorm ada beberapa jenis tempat tinggal yang bisa kita pilih dan harganya itu beda-beda. Contohnya ada 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, sama 4 bedroom. Terus ada juga yang studio. Jadi secara singkatnya gini, kalau kita tinggal di 4 bedroom kan, jadi kita tinggal di satu tempat gitu bareng sama 4 orang. Itu lebih murah daripada kalian tinggal di dorm yang cuman 1 bedroom gitu, jadi cuman kalian aja. Terus juga ada studio itu kayak kamar, dapur, semuanya tuh jadi satu, jadi kayak petak gitu. Dan itu juga pasti lebih mahal daripada 4 bedroom atau enggak 3 bedroom. Nggak tahu sih ada 3 bedroom enggak, mungkin harusnya ada sih. Terus harganya berapa? Jadi ini harganya aku kira-kira ya. Kalau untuk 4 bedroom itu biasanya satu orang itu kita harus bayar sekitar $800 gitu. Terus kalau kalian mau yang sendiri gitu mungkin biasanya 1.300. Jadi harganya sekitar 800 sampai 1.300 untuk tinggal di dorm. Terus kelebihannya apa kalau kalian pilih untuk tinggal di dorm? Jadi di dorm itu kan pasti yang pertama itu dekat dengan kuliah kalian. Ya kan? Jadi ya kalian nggak usah bayar biaya transportasi untuk ke kampus kalian. Terus juga lebih dekat, jadi nggak harus bangun cepat-cepat gitu loh. Nggak harus bangun terlalu cepat untuk ke sekolah, ke kampus. Jadi irit dalam waktu sama biaya karena nggak usah bayar transportasi. Terus ini bisa jadi kekurangan atau kelebihan tergantung masing-masing orang. Jadi kita kan tinggal di asrama gitu kan, pasti banyak juga murid-murid lain yang tinggal di asrama. Jadi berarti setiap hari itu selalu berkomunikasi sama orang lain. Beberapa orang pasti anggap lebih seru kan ya, kayak banyak teman. Tapi beberapa orang lebih suka sendiri, kayak gak suka diganggu gitu loh. Terus yang kedua ada house sharing. Jadi house sharing ini tempat tinggalnya aku pilih. Aku itu house sharing. Di house sharing ini biasanya ada 6 sampai 8 orang, mungkin 10 kalau tempatnya agak besar gitu. Jadi setiap orang itu punya kamar masing-masing. Jadi satu kamar ini punya kita. Jadi dapur, toilet, sama halaman belakang, sama ruang tamu itu semuanya sharing gitu. Terus siapa aja orang-orang yang ada di house sharing ini, biasanya itu beda-beda sih. Kalau punya aku itu kayak international students, jadi ada macam-macam pelajar dari negara yang berbeda-beda. Ada yang udah kerja juga, jadi ya ada yang dari Myanmar, ada dari Thailand dan lain-lain. Terus ada juga kayak house sharing yang semuanya itu Indonesia gitu loh. Jadi kayak ya memang dikhususkan untuk orang Indonesia. Jadi untuk harga house sharing ini mulai dari $650. Jadi ini tuh belum termasuk, ini cuman harga tempatnya gitu loh, kayak harga kamarnya. Belum termasuk biaya kayak wifi sama air, listrik. Kalau ditotalin semuanya itu sekitar 700, mulai dari 700, jadi ya 700 plus. Dan ini sama kayak dorm karena kita cuma bayar tempatnya gitu, jadi kita tetap harus keluarin biaya untuk makanan kita sendiri. Dan makanan untuk sebulan itu berbeda-beda tiap orang. Ada yang gak bisa masak, jadi lebih pilih untuk makan di luar. Itu pasti lebih mahal, lebih banyak biaya yang dikeluarin daripada yang belanja sendiri tuh masak sendiri. Itu ya bisa lebih murah. Kalau dari pengalaman aku itu ketemu tempat ini dari pas aku keliling
Shoreline Community College gitu. Jadi kan aku kan kuliah di situ kan. Terus aku lihat ada satu kayak board, ada tempel kayak for rent. Jadi kayak tempat disewakan. Jadi ada tercantum nomor HP-nya sama email untuk kontak sama orang, sama ownernya gitu. Jadi dari situ aku ketemu tempat ini. Terus cara lain adalah kalian itu masuk ke grup chat sesama orang Indonesia yang di sini. Jadi kalian boleh tanya sama teman-teman baru kalian rekomendasi tempat house share atau ada orang yang cari roommate gitu loh. Jadi ya komunikasi salah satu caranya. Terus yang ketiga ada homestay atau host family. Jadi kita itu tinggal di satu rumah dan itu ada keluarga Amerika Serikat biasanya rata-rata. Jadi di homestay ini kelebihannya itu makanan sudah termasuk di biayanya. Dan ini harganya mulai dari kira-kira 800 sampai 850 dolar. Bisa semua harga ini bisa lebih murah, lebih mahal tergantung jaraknya, tergantung jarak dari sekolah ke tempat tinggalnya atau enggak ya banyak sih faktor lainnya. Cuman kalau di house family ini kekurangan sama kelebihannya itu juga tergantung family yang kalian tinggal bareng gitu. Jadi aku ada pengalaman sendiri dari temanku kalau host family dia yang dulu itu semua makanannya itu microwave gitu. Jadi setiap hari makannya microwave. Jadi mereka kayak jarang masak. Jadi itu katanya pengalaman buruk dia banget sih. Tapi yang kali ini host family dia udah beda dan menurut dia makanannya itu oke, masih cocok sama dia gitu. Jadi ini tergantung gimana kalian sama siapa. Tapi rata-rata kita nggak bisa pilih gitu juga. Jadi ya tergantung nasib. Terus ini bisa jadi salah satu kekurangan kalau homestay-nya itu jauh dari kampus. Jadi kalian harus keluarin biaya untuk transportasi, naik bus. Tapi ada satu kelebihannya itu karena host family itu kan ngomongnya bahasa Inggris kan. Jadi kalian bisa latih bahasa Inggris kalian sama native speaker. Terus yang terakhir ada apartment. Jadi apartment itu juga hampir sama kayak dorm, dia itu ada macam-macam gitu. Jadi contohnya ada yang studio atau enggak 1 bedroom, 2 bedroom. Jadi banyak orang pilih apartment itu karena lebih bebas, maksudnya kan kita tinggal sendiri gitu kan, jadi kayak nggak ada orang lain di sekitar kita. Terus misalnya untuk kalian yang suka rapi, kayak kalau lihat berantakan itu kesel, kan kalian punya tempat tinggal sendiri, cuman kalian, jadi kalian bisa ngatur gitu loh, mau rapiin gitu. Jadi ya bebas. Tapi untuk harganya menurut aku itu mahal sih. Jadi aku pernah cari apartemen gitu kan. Jadi harganya itu semua mulai dari paling murah 1.000. Hampir susah dapat sih menurut aku. Terus biasanya itu 1.000 sampai 1.300. 1.300 itu sebenarnya termasuk murah untuk apartemen di Seattle. Yang sebenarnya mahal. tapi itu harga untuk studio atau enggak 1 bedroom. Jadi ya lebih mahal sih. Mungkin kalau kalian ada roommate lebih murah apartemennya. Atau kalian mau cari teman di kampus kalian, terus kalian kayak seneng banget sama dia daripada ke rumah dia terus, mending kalian tinggal bareng gitu kan. Terus harganya lebih murah gitu kalau dibagi 2. Cuma salah satu kekurangan menurut aku kalau tinggal di apartemen itu, karena beberapa apartemen itu dia nggak sediain bed gitu loh. Jadi kalian harus beli kasur sama mungkin kerangka kasurnya. Terus juga kalau studio kayaknya mereka nggak siapin, mereka kayaknya nggak ada alat-alat masaknya gitu loh, kayak panci, sendok, garpu, semuanya mungkin kita harus beli sih. Jadi itu aja macam-macam tempat tinggal di Amerika Serikat untuk pelajar luar negeri. Jadi menurut kalian tempat tinggal apa yang kalian paling suka atau kalian tinggalin sekarang? Jadi segitu aja video hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian.
See you on the next video. Bye. Music is what you make it. When it's real, you can't fake it. Breathing deep, let your soul